Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan mutu laboratorium. Nama saya yaitu Syafitra Miftahul Nurandini Syam, NIM saya B1 B11923. Di sini yang akan dibahas yaitu definisi, kedua bahan kontrol, ketiga penetapan mulai mutu internal, yang keempat yaitu aturan Westagren, yang kelima yaitu systematic error. Penetapan mutu laboratorium. Penetapan mutu atau biasa disebut dengan kuali asuransi laboratorium kesehatan adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil dan pemeriksaan laboratorium. Kegiatan penetapan mutu atau yang biasa disebut dengan quality asuransi terdiri dari dua, yaitu yang pertama penetapan mutu internal atau biasa disebut dengan PMI. Yang kedua itu penetapan mutu eksternal atau yang biasa disebut dengan PME. Bahan kontrol. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium atau hasil pengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Bahan kontrol dapat berasal dari manusia, hewan, atau bahan kimia murni. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Masuk di pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu internal atau biasa disebut internal quality control adalah penetapan mutu internal, kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan. Ada 3 tahapan pada penetapan mutu internal PMI, yaitu 1. Tahap pra-analitik, 2. Tahap analitik, 3. Yaitu tahap pasca-analitik. Aturan Westagren. Westagren adalah aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Westagren untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Terdapat 6 aturan dasar yang bisa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Diperlukan pemahaman masing-masing aturan dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systematic error, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengatasi terjadinya pelanggaran dari Westagren. Kita masuk di systematic error. Kesalahan sistematik atau biasa disebut systematic error menunjukkan tingkat ketepatan akurasi pemeriksaan. Sifat kesalahan ini menjurus ke satu arah. Hasil pemeriksaan selalu lebih besar atau selalu lebih kecil dari nilai seharusnya. Kesalahan sistematik umumnya disebabkan oleh hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu systematic reagent atau metode pemeriksaan rendah. Yang kedua yaitu blanco sampel dan blanco reagent. Kurang tepat kurva kalibrasi tidak linear. Yang ketiga yaitu mutu reagen kalibrasi kurang baik. Yang keempat yaitu alat bantu atau biasa pipet yang kurang akurat. Yang kelima itu panjang gelombang yang dipakai. Yang keenam itu salah cara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.